Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Pada saat pagi hari ini, kembali lagi bersama kami di program Berkat Pagi GPDI Mener Garut, di mana pada saat pagi hari ini kita sudah masuk dalam kitab Mika, dan pada saat pagi hari ini kita mau membahas bersama-sama dalam kitab Mika pasal yang ke-7, ayat yang ke-7. Mika pasal 7 ayat yang ke-7, di sana firman Tuhan berbunyi, "Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku." Di mana pada saat pagi hari ini saya akan memberikan judul atau pembahasan pada saat pagi hari ini tentang punya pengharapan dan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Kenapa saya katakan punya pengharapan dan kepercayaan yang penuh kepada Tuhan? Karena bila kita lihat di ayat pokok ini, di bagian yang ayat 7 bagian B, di sana dikatakan bahwa dari ayat yang ke-7 di sana berbunyi, "Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah." Di mana di sini dikatakan jelas mengatakan bahwa mengharapkan Allah. Nah, dari ayat ini kita dituntut dan diingatkan kembali kepada kita sebagai orang percaya untuk tetap punya pengharapan dan kepercayaan yang penuh kepada Tuhan, dan terus bersabar untuk menanti akan setiap doa-doa bahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Seringkali kesabaran kita sebagai umat manusia, sebagai orang-orang yang mungkin belum mengenal Tuhan, bahkan orang yang sudah mengenal Tuhan sekalipun, kesabaran itu seringkali kita abaikan, bahkan tidak ada dalam hidup kita. Susah untuk kita lakukan yang namanya sabar. Karena apa? Karena kita sebagai manusia itu seringkali kita maunya hal-hal yang instan saja, hal-hal yang cepat, hal-hal yang menurut kita harus terjadi hari ini juga. Itulah kemanusiawian kita. Oleh sebab itu ketika kita punya pengharapan kepada Tuhan, maka pengharapan itu mari kita serahkan semua kepada Tuhan. Nah, ketika kita memaksa waktu kita dan mengikuti keinginan kita, maka hasil yang kita dapatkan itu bukan hasil yang baik, hasil yang kita tidak inginkan. Bahkan di mana kita sudah berusaha berdoa, meminta kepada Tuhan untuk dikabulkan setiap doa-doa kita, permohonan kita, bahkan pengharapan-pengharapan kita ke depannya kita serahkan kepada Tuhan. Namun ketika kita memaksa waktunya kita, memaksa kehendak kita, maka hasil yang kita dapatkan itu bukan hasil yang terbaik, namun hasil yang buruk yang akan kita dapatkan. Karena apa? Karena kita memaksa waktu dan kehendak kita sendiri. Nah, ketika kita bersabar untuk menanti jawaban-jawaban doa kita yang sudah kita serahkan kepada Tuhan, maka hasil yang akan kita dapatkan yaitu hasil yang terbaik tentunya. Satu hal yang harus kita ingat, ketika kita sudah menaruh setiap harapan-harapan kita kepada Tuhan, maka jangan pernah kita meragukan. Jangan pernah kita berpikir atau kita berkata, apakah doa-doa yang saya naikkan di hadapan Tuhan itu Tuhan jawab atau tidak? Apakah doa-doa yang sudah saya naikkan di hadapan Tuhan itu Tuhan dengar atau tidak? Jangan pernah kita menaruh keraguan dalam hidup kita. Jangan pernah kita menaruh keraguan dalam hati kita. Mari, pada saat malam hari ini firman Tuhan dalam kitab Mika ini mengingatkan kepada kita semua supaya apa? Supaya ketika kita sudah berharap sepenuhnya kepada Tuhan, jangan pernah kita meragukan harapan-harapan tersebut. Belajar untuk kita mempercayakan harapan-harapan kita kepada Tuhan dan tunggu waktunya Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu yang kita doakan. Biarkan Tuhan yang melakukan segala sesuatu yang kita minta. Jangan pernah kita memaksa kehendak kita sendiri. Jangan pernah kita mau mengikuti keinginan kita sendiri. Karena seperti yang saya katakan tadi, tidak baik hasilnya. Hasil yang buruk yang akan kita dapatkan. Nah, lewat kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini, saya kembali katakan, kita diingatkan untuk terus punya pengharapan dan kepercayaan kepada Tuhan. Dan punya roh kesabaran untuk menanti atas setiap doa-doa kita, atas setiap harapan-harapan kita kepada Tuhan. Bahkan di sini Nabi Mika menegaskan bahwa dalam penantian kita harus mempunyai satu keyakinan bahwa Tuhan itu satu-satunya Tuhan yang mendengar. Tuhan tidak pernah menutup telinganya
saat kita berseru memanggil nama Tuhan. Bahkan Tuhan tidak pernah menutup matanya untuk melihat betapa besar kerinduan kita akan setiap pergumulan kita. Maka Nabi Mika di ayat yang ke-7 ini dikatakan bahwa di ayat yang ke-B, Allahku akan mendengarkan aku. Kita mempunyai Allah yang setia. Setia apa? Setia akan mendengar setiap seruan doa kita. Ketika kita benar-benar yakin, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka jawaban-jawaban doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, di waktu yang tepat, Tuhan akan memberikan kepada kita, asal kita menaruh roh kesabaran dalam hidup kita. Jadi ketika kita belum mengalami setiap doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, ketika kita belum mendapatkan atas jawaban-jawaban doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, jangan pernah kita berkata, Tuhan tidak mendengar. Di sini firman Tuhan jelas dikatakan di Mika pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 bagian B. Di sana dikatakan bahwa Allah kita itu mendengar setiap kerinduan hati kita, mendengar apa yang kita sampaikan kepadanya. Maka jangan pernah kita berkata bahwa Tuhan tidak mendengar apa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Di sini ada beberapa contoh dalam tokoh Alkitab yang menunjukkan keberhasilan mereka saat mereka bersabar, saat mereka menaruh pengharapannya kepada Tuhan, saat mereka menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, mereka mendapatkan hasil yang terbaik. Bila kita lihat, nanti Bapak Ibu boleh baca dalam kitab Kejadian pasal 41, di sana menceritakan bahwa di mana kisah Yusuf. Kita tahu bagaimana Yusuf bersama saudara-saudaranya, bahkan di sana ia menunggu selama 13 tahun sebelum ia diangkat menjadi raja. 13 tahun itu bukan waktu yang singkat Bapak Ibu Saudara. Itu waktu yang sangat-sangat lama yang harus Yusuf tunggu sampai dia diangkat menjadi raja. Dan yang kedua yaitu Musa. Ia menunggu selama 40 tahun sebelum ia dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh buka dalam kitab Kejadian pasal 29 ayat yang ke-5. Di sana Musa menunggu selama 40 tahun sebelum ia dipakai oleh Tuhan. Bahkan bila kita lihat di pasal-pasal sebelumnya, di situ Musa menolak panggilan Tuhan. Dia berkata bahwa dia tidak pandai bicara, namun Tuhan katakan Tuhan akan menuntun kehidupannya. Nah, selama 40 tahun disitulah Musa menunggu sehingga ia dipakai oleh Tuhan. Bukan waktu yang singkat juga 40 tahun itu Bapak Ibu Saudara. Bahkan yang selanjutnya yaitu Raja Daud. Ia harus menunggu selama kurang lebih 15 tahun untuk dia benar-benar menjadi seorang raja. Ketiga tokoh ini, penantian mereka untuk mendapatkan setiap pengharapan mereka kepada Tuhan itu bukan waktu yang singkat yang mereka jalani, bukan waktu yang singkat yang mereka lalui. Berpuluh-puluhan tahun, berbelas-belasan tahun mereka lalui. Karena apa? Mereka bisa bertahan karena mereka tahu saat mereka menaruh setiap pengharapannya kepada Tuhan, di situ Tuhan yang menolong kehidupan mereka. Nah, waktu yang mereka lewati itu bukan waktu yang singkat seperti saya katakan tadi. Namun dari sini kita belajar, kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Kita menaruh segala sesuatu yang kita anggap mungkin itu secara manusia sangat mustahil yang akan terjadi. Namun ketika kita percaya, menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, maka hasil yang terbaik yang akan kita dapatkan. Sebelumnya kita membuka dalam kitab Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ketiga. Di sana ketika kita menanti-nantikan Tuhan, apa yang terjadi? Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ketiga, di sana firman Tuhan berkata, "Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya." Ini firman Tuhan, Raja Daud katakan di ayat yang ketiga bagian A. Di sana firman Tuhan kata, "Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu." Di sini Engkau adalah, di sini dengan kata Engkau di situ huruf kapital, yaitu Tuhan. Ketika kita menantikan Tuhan, kita tidak akan mendapat malu.
Bahkan kita akan mendapatkan jawaban-jawaban atas setiap doa pergumulan kita. Nah, Nabi Mika ini mengajarkan kita untuk tetap percaya dan menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-8 bagian B, di sana dikatakan bahwa sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Amin. Di sini firman Tuhan, meskipun aku duduk di dalam kegelapan, meskipun aku tidak berharap kepada Tuhan, seringkali manusia lupa untuk berharap kepada Tuhan, tapi apa dikatakan firman Tuhan? Tuhan akan tetap menjadi terang dalam kehidupan kita. Nah, tapi satu hal yang pasti, Tuhan itu mendengar setiap seruan doa kita. Maka oleh sebab itu, jangan pernah kita meragukan Tuhan dalam kehidupan kita. Taruh terus kepercayaan kita, seperti yang dikatakan oleh Nabi Mika pada saat pagi hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita semua supaya kita tetap percaya, dan terus mengandalkan Tuhan, dan terus menaruh pengharapan-pengharapan kita kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada jawaban pasti, ada sesuatu hal yang akan kita dapatkan ketika kita menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kiranya dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Allah beserta kita. Kami perlu Kau Tuhan.